Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Destali Saputri, Habibah Ijin, April Damayanti akan membahas tentang komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama, pengertian fungsi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Bisa dilihat di gambar atau ilustrasi ini. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal, himpunan B disebut kodomain, daerah kawan, dan himpunan anggota B yang pasangan himpunan C disebut ring hasil fungsi F. Lanjut ke macam-macam fungsi. Ada 7 fungsi, yaitu fungsi konstan atau fungsi tetap, yang kedua fungsi linear, yang ketiga fungsi kuadrat, yang keempat fungsi identitas, yang keenam fungsi tangga atau bertingkat, yang keenam fungsi modulus, yang ketujuh fungsi ganjil dan fungsi genap. Lanjut ke fungsi komposisi langsung. Fungsi komposisi adalah fungsi penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Misalkan f fungsi A ke B dengan f fungsi A ke B dan G B ke C. Bisa dilihat pada gambar di sini. Maka akan menghasilkan H sama dengan G bundaran F. Fungsi baru H sama dengan G bundaran F A ke C disebut fungsi komposisi dari F dan G. Ditulis Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx. Lanjut langsung ke contoh. Fungsi R ke R, real ke real atau Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1, Gx nya x plus 3. Tentukan 1 F bundaran Gx, 2 G bundaran F X, 3 F bundaran G1, 4 G bundaran F1. Yang pertama kita mengerjakan ya F bundaran G X sama dengan F Gx atau sama dengan menjadi sama dengan lagi F X plus 3 ini dari X dari Gx nya. Lanjut karena F ini X nya diganti dengan Gx ya. Untuk terus F nya kan 2x kuadrat plus 1, maka 2x nya jadi x plus 3 kuadrat plus 1. Jadinya 2x kuadrat plus 6x plus 9 plus 1. Jadi dikalikan 2x kuadrat plus 12x plus ini 18, langsung tambah 1 aja biar cepat. Jadi 19. Maka hasilnya ini F bundaran Gx nya. Nah, nomor 2 pun sama saja, hanya ditukar jadi G bundaran F. Lanjut ke nomor yang ketiga. Yang ketiga ini tinggal dimasukkan nilainya. Kan tadi X nya kan belum, untuk yang ini X nya kan belum ditentukan. Yang di sini sudah ditentukan yaitu 1, maka jadinya seperti ini. Ini F dalam kurung 4 ini dari kita masukkan X nya 1 ini ke Gx, yaitu 1 plus 3 sama dengan 4, maka F4. F nya ini kan fungsinya 2x kuadrat plus 1, jadinya 2. X nya kan X nya jadi 4, maka kuadrat plus 1, jadinya 2 kali 16 plus 1 sama dengan 33. Dan ini pun sama saja dengan yang nomor 2 ini, tinggal diganti dengan nilai X nya yang diinginkan. Lanjut ke sifat-sifat komposisi fungsi. Jika F A ke B, G B ke C, H C ke D, maka berlaku F bundaran G X tidak sama dengan G bundaran Fx, tidak komutatif. Untuk yang kedua, F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran G bundaran H
X sifatnya asosiatif. Yang ketiga, F bundaran I X I bundaran F X sama dengan Fx, elemen identitas. Lanjut ke nilai fungsi, komposisi, dan komponen pembentuknya. Untuk menjelaskan nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya dapat dilakukan dengan dua cara, dengan menentukan rumus komposisinya terlebih dahulu, kemudian disubstitusikan nilainya. Dengan mensubstitusikan secara langsung, nilai pada fungsi akan menjadi yang akan dicari. Ini ada dua cara. Untuk yang pertama, kita memakai ini. Cara keduanya nanti ya, contoh yang di sini. Kita masuk ke contoh yang contoh ini dulu. Diketahui dua buah fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx 3x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 4. Tentukan nilai dari fungsi komposisi berikut g bundaran f 1. Caranya kita menentukan nilai g bundaran fx nya dulu. Kita langsung substitusikan, atau langsung substitusikan juga bisa, seperti yang di sini juga tadi, yang seperti yang di sini, ini juga langsung substitusi angkanya dulu. Lanjut ke menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui. Misalnya fungsi komposisi f bundaran gx atau g bundaran fx diketahui dan sebuah fungsi fx juga diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi gx. Demikian pula jika fungsi komposisi f bundaran gx atau g bundaran fx diketahui dan sebuah fungsi gx juga diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi fx. Contohnya, diketahui gx sama dengan 3 min 2x dan g bundaran fx sama dengan 2x kuadrat plus 2x min 12. Tentukan rumus fungsi fx. Kita cari fx. Kita sebelumnya, karena g bundaran fx nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari fx nya. Untuk g bundaran fx ini bisa diuraikan jadi g fx sama dengan 2x kuadrat plus 2x min 12. Untuk gx nya kan sudah kelihatan, sudah diketahui 3 min 2x, jadinya 3 min 2fx. Karena fx nya belum diketahui, karena bentuknya g bundaran fx, kita buat ini dipindah ruas jadi min 2fx sama dengan 2x kuadrat plus 2x min 15. Fx ini dibuat per atau dibagi, jadinya min x kuadrat min x plus 7,5. Atau dibuat positif juga bisa, jadinya fx. Lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini, fx sama dengan g inverse bundaran g bundaran fx. Gx nya ini kan 3 min 2x. Kalau diinverskan jadinya 3 min x per 2. Lanjut ke ini, g inverse nya sudah diketahui, maka kita masukkan ke rumus ini, jadinya 3 min 2x 3 min dalam kurung 2x kuadrat plus 2x min 12 per 2 dari sini. Rumusnya seperti ini. Lanjut, sama dengan min 2x kuadrat min 2x plus 15 per 2, jadinya seperti ini, sama hasilnya. Ini ada contoh lain juga, hampir sama dengan yang ini, hampir sama dengan yang contoh yang sebelumnya. Ini tapi bentuknya bentuk pecahan atau perperan gini.
Lanjut, kita menjelaskan G of X sama dengan ini 2X min 5 per 12X min 6. Kita buat seperti tadi, fx-nya 2x min 1, kita mencari gx-nya ya. Misalkan 2x min 1 sama dengan a, x-nya jadinya a plus 1 per 2. Jadinya seperti ini, x-nya dimasukkan, ini berubah jadi a. Karena 2x min 1 ini dimisalkan a. Lanjut, di prosesnya dikalikan terlebih dahulu atau langsung coret bisa jadi 2a plus 1 min 5. Ini pun sama, jadinya a min 4 per 6a. Kita jadikan ke semula ke x nya, jadi gx sama dengan x min 4 per 6x. Lanjut, ini ada cara berikutnya. Ini cara 1, yang ini cara 2, yang ini dengan mengsubstitusikan ini dengan memudahkan untuk anggapannya dicoret ya. Ini kan ini udah sama nanti di prosesnya. Untuk merubahnya kayak ini kan ada fx-nya udah kelihatan 2x min 1. Ini dibuat yang di sini juga bisa dibuat 2x plus min 1 dengan pelajaran aljabar yang di awal perkuliahan, awal semester. Jadinya sama hasilnya. Atau dengan cara 3, fx 2x menjadi fx-nya diinverskan x plus 1 per 2. Seperti ya rumus yang tadi, rumus yang hampir sama dengan rumus yang ini. Lanjut ke fungsi inverse. Fungsi inverse, jika fungsi a ke b dinyatakan dengan pasangan terurut a, b 1, a elemen a elemen a dan b elemen b, maka inverse dari fungsi f adalah f inverse b ke a ditentukan oleh f inverse b, a 1 b elemen b dan a elemen a. Ini ada rumusnya. Lanjut ke rumus cepat menentukan fungsi inverse. Ini ada 5 untuk menentukan fungsi inverse dengan rumus cepatnya, ada 5. Bisa menggunakan seperti biasa yang inverse, atau dengan seperti ini, dengan apa ya, ini kayak dibalik ini ke sini, kayak apa ya, kayak dulu waktu pelajaran matriks. Ini dengan logaritma, ini dengan determinan. Lanjut ke contoh. Contohnya fx 2x min 5, tentukan f inverse x-nya. Kita misalkan ya fx 2x min 5 yang berarti ya ini cuma pemisalan, jadinya 2x sama dengan y plus 5, ya, dipindah luas, jadinya x y plus 5 per 2. Efeknya ini f inverse nya ini ya. Lanjut ke cara 2, fx ax plus b menjadi f inverse nya x min b per a. Langsung, ini cara yang langsung, ini cara yang manual, mungkin bisa disebut dengan manual. Contoh selanjutnya diketahui fx 2x plus 1 per x min 4, jadinya dengan syarat x elemen real, x tidak boleh sama dengan 4,
sama dengan 4, tentukan F inverse X nya. Kita dengan cara yang pertama ya, yang tadi 2x plus 1 per x min 4, ini dikali silang, ini y per 1 ya anggapannya, jadinya seperti ini. Lanjut, ini dikalikan, yang bisa dikalikan, yx min 4y sama dengan 2x plus 1. Kita sama atau ini biar x sama dengan, maka x nya kita pindah dulu yang 2x ini supaya menjadi x nantinya, jadinya seperti ini, yx min 2x sama dengan 4y plus 1. Jadinya untuk yang ini disederhanakan jadi x dalam kurung y min 2 sama dengan 4y plus 1, x sama dengan 4y plus 1 per y min 2. F inverse nya jadinya seperti ini. Atau dengan cara yang kedua, fx ax plus b per cx plus d sama dengan f inverse nya jadinya min dx plus b per cx min a. Kita 2x plus 1 per x min 4 ya, fx nya. Kita nyari f inverse nya, and f inverse x nya ini 4x plus 1 per x min 2 ini ya, tinggal kayak ditukar gitulah, dengan merubah tanda minnya menjadi min. Lanjut ke materi inverse dari fungsi komposisi. Meskipun fungsi f dan fungsi g masing-masing merupakan fungsi bijektif, sehingga mempunyai fungsi inverse f inverse dan g inverse. Fungsi komposisi g bundaran f. Pemetaan pertama ditentukan oleh f dan pemetaan kedua ditentukan oleh g. Mula-mula x oleh fungsi f dipatahkan ke y, kemudian y oleh fungsi g dipatahkan ke z, seperti tampak pada diagram di sini. Fungsi g bundaran f inverse memetakan z ke x. Mula-mula z dipatahkan ke y oleh fungsi g inverse, kemudian y dipatahkan x oleh f inverse, sehingga g bundaran f inverse dapat dinyatakan sebagai komposisi dari f inverse bundaran g inverse, seperti tampak pada diagram berikut. Jadinya g bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Lanjut ke contoh. Diketahui fungsi fx 2x min 3 dan gx 1 per 3x plus 1, x tidak boleh sama dengan min sepertiga. Tentukan f bundaran g inverse x. Cara yang pertama, f bundaran gx sama dengan 2 kita kan f gx, jadinya 2 x nya kita ganti dengan gx 1 per 3x plus 1 min 3. Kita buat sama, nah ini biar jadi seperti ini, min 2 min 3 ini dikalikan dulu 3 nya, min 3 ini dikalikan dengan 3x plus 1, jadinya min 9. Ini dikalikan min 3 di 2 min 3 jadinya min 1 per 3x plus 1, 3x plus 1. Misalkan y f bundaran gx, y nya ini ya, y ya, kini kita kali silang seperti tadi, jadinya 3xy plus y sama dengan min 9x min 1. Ini kita kumpulkan yang sama, x yang ada x nya kita pindah seperti ini, kita sederhanakan jadi x 3y plus 9 sama dengan min y plus 1. Jadinya x min y plus 1 per 3y plus
plus 9. Jadi F bundaran G inverse X nya adalah X min X plus 1 per 3X plus 9. Untuk yang cara 2, ini kita kerjakan seperti tadi, yang F bundaran Gx nya ini kayak yang dipindah tadi, yang atas dipindah bawah tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk contoh-contoh yang belum ada atau yang belum masuk bisa dilihat di makalah nanti. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.